Alhamdulillah, salatu wassalamu al-atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali hadir di dalam majelis perdana di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan pembukaan majelis ini menjadi salah satu tanda bahwa kita ke depan selama bulan Ramadan dan setelahnya akan selalu dalam limpahan kebaikan dan keberkahan. Sayyidina Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, beliau menyebutkan man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang pada permulaannya sudah menampakkan semangatnya, sudah menampakkan cahayanya, sudah menampakkan kesungguhannya, maka itu juga akan menunjukkan bahwa dia akan termasuk orang-orang yang akan baik juga pengakhirannya. Seperti yang sering kita dengarkan keterangannya, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang-orang yang ahli ma'ruf sekarang di dunia adalah orang-orang yang juga akan menjadi ahli ma'ruf, yakni ahli jannah kelak di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait bulan Ramadan sebagai pengantar, bulan Ramadan Allah memerintahkan puasa bukan hanya sekedar untuk menjadi rutinitas. Akan tetapi Allah memerintahkan puasa di bulan Ramadan adalah bagaimana kita menjadi hamba yang puasanya itu memiliki kualitas. Namun ibadah puasa itu hanya sebagai rutinitas atau hanya menjadi rutinan tahunan. Setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tahun ada boleh Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah Rajab, Sya'ban, setiap tahun putaran seperti itu. Akan tetapi belum memberikan pengaruh apapun dalam kehidupan. Nah, sering berulang-ulang setiap tahun Bula sampaikan bahwa puasa itu Allah contohkan pada beberapa makhluknya. Untuk mencapai kesempurnaan makhluk-makhluk Allah selain termasuk binatang, entah juga menjalankan sejumlah aktivitas yang dari aktivitas tersebut menjadi penentu peningkatan mutunya. Napa entah? Saya pertama ajam entah juga na puasa, walaupun bentuk puasana bukan berarti seperti puasa kita tak madeng tak minum dari subuh sampai maghrib. Ajam entah ketika ngeremeh, entah kan yang anak puasa atirakan mun sebiasana setiap hari aja mentok kebiasaanna nyabe salanjeng are nyabe mulai buka kantungna sampai sore pare nyabe. Tapi pada saat aja mungkin mulai akan ngeremeh nyabena kan ekorangi, bahkan nyabena to hanya sakejek toron paling tengah are. Napa saya lakone ngeremeh telur selama 21 hari, selama 3 minggu ajem ngeremeh. Napa yang dihasilkan dari ajem nigla atirakat setelah 21 hari dari sebelumnya telur barokahna ajem nigla atirakat apuasa seawalna telur tes dadi budukna ajem. Coba ajem pun untuk ubah telur dadi ajem entai puasai. Puasa dalam bentuk apa? Seawalnya tiap harinya saya nyabu, saya namain, saya nasarikakan. Tapi ketika puasa enten paling ajemnya tengah hari saya kecil, toron saya kecil nginum, ada sekedarnya naik boleh kapal talangan.
Itu pertama. Kedua, olar itu juga ternyata untuk mencapai kesempurnaan agente kolek si anyar. Napinya mana? Ngalok soe iki. Ngalok soe. Ento ternyata benih serta merta langsung au bementonten. Olar ning gelak ametek tak keluaran dari dalam rongkang, dari dalam gua, dari batu, dari dalam sungai. Dalam beberapa waktu maka kemudian agente kolek nasi lamba, agente kalaben kolek si anyar. Ternyata olar pun untuk mencapai kesempurnaan atau menjalankan ritual semirip enggakna puasa. Kemudian ketiga atau paling menarik, sepatut untuk kita tiru. Mun ajab entau perubahannya hanya ketika ngeremeh. Tapi lagi mula toron, abdi boleh genten kebiasaan. Pakut saat sepanjang harinya sakit nyabe, amain, mentojukan olar mula au bekolekna, nape au belakona. Pakut, si ahli ngakan ajem ya pakut lagi toron mula mare. Anu yang nyerbu ajem na boleh gitu dalam kandang. Ketiga itu menarik untuk kita contoh, yaitu puasa na olah. Olanto sebelumnya sakita na puasa olanto ngarosak sifatnya padi kening olah abi oto kening olah abi kemudian dona jete kening olah abi. Tapi lagi ketika olah ning gelak memutuskan untuk mulai atirakat, mulailah olanto abungkos mulai abungkos kan lambu sing ngarosak lah mulai abungkos itu simbolnya puasa. Kemudian setelah beberapa waktu abungkos, maka obat dadi kepompong. Mula mare dadi kepompong dadi nape? Dadi kubu-kubu. Nah, coba perhatikan mungkin perbedaan antara ki sebagai olah kalaben la dadi kubu-kubu. Perbedaan si pertama nape? Mun ki sebagai olah sifatna ngarosak. Tapi mula mare puasa, la mare abungkos, la mare dadi kepompong. Abungkos itu simbol puasa ki. Kemudian dadi kaper, dadi kubu-kubu, tak ngarosak mungkin justru manfaat. Apa malah dadi kubu-kubu? Tak ngarosak boleh, manfaat karena apa? Membantu penyerbukan madu. Penyerbukan apa? Bunga. Itu simbolnya. Orang pun marah puasa kalau bersakitana harusnya enggak olah mungkin sakitana Ramadan nanti sifat-sifat saya ngarosak. Sifat-sifat saya merugikan orang lain, maka setelah puasa menjadi kupu-kupu saya membawa manfaat terhadap sesama. Itu saya pertama. Kemudian saya kedua, mungkin tampil sebagai olah, untuk yakin rata-rata boleh kinto kapi baci, kuliah minimal. Coba saya seneng kaulah di sana orang. Mungkin dari saya hadir bisa hitung jari saya seneng kaulah. Kita tuh kuliah kaulan. Tapi pada saat mungkin lah au di kupu-kupu, lebur tak lebur ya bos? Lebur, malah mulai musim tertentu di TP ke jual nape gitu. So mungkin tuh saya ngalah kupu-kupu biasa. Tergantung jenis dan semakin becek semakin larang. Nah itu simbol si kedua, mula marea puasa kita ibaratnya sebelumnya mungkin kita memiliki sifat-sifat menjijikkan. Tapi setelah puasa, jadi nggak nak kupu-kupu, saya sakabina orang senang. Itu si kedua. Perbedaan si ketiga, olah ento mungkin sebagai olah, ento onggune tempat-tempat si kotor, onggune tempat-tempat si menjijikkan. Tapi pada saat mungkin lah jadi kupu-kupu, boleh apa ongguna? Taman-taman bunga, ningkerne tempat-tempat si bersih. Entah simbol orang siap puasa, mun sakita anak puasa sifatnya yang anak sifatnya olah mungkin ogun-ogunan tempat-tempat sekotor, tempat-tempat tak diridhoi oleh Allah. Tapi setelah puasa kita atenggerna bunga-bunga indah, taman-taman indah, yaitu dalam majlis-majlis ilmu, dalam tempat-tempat bermanfaat. Ning karena nape yang guna pengajian, ning karena nape tempat tarawih, ning karena nape tempat tadarus. Itu kan ibaratnya taman-taman sakabina. Maka bulan Ramadan
hendaklah kita betul-betul manfaatkan kesempatan. Okay. Terutama karena pula sempat ngomong-ngomong kalau ben gamek kermalem dito sampai apa chat. Okay. Ketika kita puasa tarawih untuk kanggo sakabina saya tarawih iki. Mun bisa kita aja nyakalak tarawih-tarawina. Okay. Aja ngalak tarawihna. Tapi aja kalau pajukan qobliyah ba'diyah. Nah, anape sebab karena 20 rakaat kita ngalakoni tarawih sekorna ki kala 2 rakaat kala qobliyah ba'diyah. Ya coba. Maka bener pula berarti kita tak usah tarawih enten tarawihna pas semangat, tapi aja kalau pajukan apa na? Qobliyah ba'diyah. Nah, misalnya mungkin kita sampai jeng Esa maresa abadiyah gelu sakit anak tarawih kan tetep metek gitu kan. Coba mare tarawih sampai atungku imam wiridan matotok sakit cina bisa lakone gitu metek kan lah matanguan gitu lakone ba'diyah 2 rakaat gelu 2 rakaat ba'diyah saya lakone ento sekorna ki abenaan daripada tarawih 20 rakaat kala bentelok rakaat witirna. Makanya mulai jelas saya tarawih aja nyasaken tarawih. Nah, juga kita lakone qobliyah ba'diyah. Nah, karena statusnya sumpah jeng rawatib, ento posisinya adalah di bawah sewajib. Oke. Sumpah jeng 5 tonto setelahnya nape sekorna berikutnya setengki rawatib. Makanya sebut rawatib se mengiringi sholat wajib. Mun beda sholat wajib na sekorang beda sholat wajib na sebutol, maka lagi rawatib nanto saya akan nambel. Jadi 2 rakaat qobliyah ba'diyah nanto ki ate kian sekorna daripada tarawih. Mata iman gitu. Ki ngalak tarawih na tapi qobliyah ba'diyah na tak lakone. Ki bukan berarti bulan to mengatakan tak usah tarawih tarawih na lakone, tapi qobliyah ba'diyah na juga ada lako. Eman nape boleh bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ento pahala sesonat ka Allah khusus bulan Ramadan beri skor engak na pahala wajib luar Ramadan. Pahala na sonat ibadah sonat bulan Ramadan ento ka Allah beri skor engak na pahala na sompejeng wajib luar na bulan Ramadan. Sedangkan mun sewajib sekorna ka Allah dilipat gandakan engakna 70 kali ibadah wajib. Lah entah khusus bulan Ramadan, maka kan iman mau tak dimanfaatkan bonus entah sesonat. Jadi mungkin kita misalnya asum bajang qobliyah ba'diyah, asum bajang misalnya qobliyah duhur, entah bandingan nah engakna asum bajang duhur luar bulan Ramadan. Tapi aja salah paham tuh aja. Selama bulan Ramadan jegong kubu qobliyah ba'diyah. Nah, kemudian mare Ramadan lagi duhurna tak lakone, asarna tak lakone. Tanyakan boleh ki banyak saldona. Tidak seperti itu pemahaman. Jadi disinilah kita penting ngaji ketika masuk bulan Ramadan betul-betul kita memiliki persiapan, betul-betul kita andi pengetahuan tentang puasa dan seputar hal-hal yang berkaitan kalaban puasa. Sedilana saya burdah elau-lau sampai bulan selebet kita ngabas puasa bulan bahas secara cepat tentang fikih puasa. Puasa itu beda wajib, beda sunat, beda makruh, beda haram. Beda seengak puasa wajib beda sanape? Puasa wajib beda nemen. Pak saya nonton ki anak soalnya boleh saya alajar ngidingaken bangsa boleh Surabaya. Beda nomor 6 puasa wajib, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarah, puasa fidyah, dan puasa istisqa jika pemerintah mewajibkan. Oh ternyata puasa itu bener Ramadan qadha nazar itu. Beda puasa Ramadan wajib, puasa qadha majari utang juga wajib, puasa nazar bakaulan juga wajib, puasa kafarah juga wajib. Napa di antara kafarah? Kafarah tergantung apa kafarah. Mon kafarona kumpul lagi bini siang hari bulan Ramadan, tapi kafarona puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan. Nah, jadi ento mun saare, mun sapolare.
Tak usah obat langsing, insya Allah cepet langsing nanti. Saare kita ngalakone kafarohna 2 bulan puasa torot-torot tak oleh elak mun sampai betal. Misalnya oleh 2 bulan kurang sehari 59 hari betal, ulang dari hari pertama. Itu boleh saya tanya Nabi juga. Pertanyaan mirip pertanyaan Pak Salamet. Bermamun mungkin gula abu kageluk buralako. Secara syariat memang tak terjerat hukum ento. Tapi secara dosa ki arajaan boleh daripada ngalakonin to. Oke, karena cara Nabi sapana orang mabetal puasa tanpa ada uzur, benih karena sakit, benih sebab-sebab syar'i. Maka cana Nabi walaupun saumur hidupnya digunakan untuk ngabejer, kita notote untuk ngabejere saare seabuka secara sengaja ento. Jadi andaikan kejeran, jadi andaikan kita mungkin mabetal gini gila, karena ya kali, mak mari kening majer kafarat, mabetal gelo pura lako. Memang tak kening kafarat puasa 2 bulan turun-turun itu, tapi dosana karena mabetal tanpa uzur syar'i. Untuk seandainya saumur odina puasa kabi, kita notot untuk nebuse dosana seabuka tanpa izin syariat nih gila. Jadi jelas masalah lagi. Jadi secara kafarat memang tak kena kafarat, tapi dosana arajaan daripada saya kena kafarat. Milih senape. Minta buat. Entah. Bermaku secara solusinya gampang. Sahabat Ibnu Umar, saya rasa tak kenal ke sahabat Ibnu Umar itu. Salah seorang yang meriwayatkan banyak meriwayatkan hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah beliau mau nabuka seringnya kalaupun sementau Selamat. Jadi abu kana bune nginum air, nginum nape, tapi langsung ngalakoni sementau. Sahabat loh tuh, sahabat. Nah, entah karena nape? Karena beliau betul-betul berpegang teguh bermah selama sehari itu betul-betul bisa selamat. Maka ketika akan abuka, begitu adzan duduk-duduk, langsung ngamain. Bener nginum aing tapi langsung amin. Beda sanad nanto. Sahabat Ibnu Umar mentok daripada boleh siang. Puasa kafaroh gitu. Puasa kafaroh, kemudian puasa fidyah. Nabi puasa fidyah? Puasa fidyah itu puasa bagi orang puasa bagi orang yang tidak melakukan wajibul haji dan tidak mampu bayar dam. Engana contoh, tak ngalakone mabit di Musdalifah, tak melakone mabit di Mina, tak melakukan jumroh. Nape jumroh? Kemudian tak ngangkui pakaian berjahit. Ngangkui pakaian berjahit misalnya. Ento mun tak ngalakonin to haji nabi sah, tapi kudu majar dam. Kemudian kita tak kelar majar dam, maka tebus kala ben puasa fidyah zaman. Sana hari puasa na 10 hari, 3 hari lakone Mekah, 7 hari lakone tanah air. Entonya mana puasa napa? Puasa fidyah. Lain ki puasa fidyah kala ben fidyah puasa lagi atau mun tak cukup waktu nama sampaikan lagi pada pertemuan berikutnya. Beda antara fidyah puasa kala ben puasa fidyah. Seterakhir puasa istisqa. Jika pemerintah mewajibkan, contohnya Burma, misalnya mungkin bebian lampok KTG 5 tahun misalnya. Sumberan mati, pertanian lumpuh, ternak-ternak banyak mati. Akhirnya pemerintah Kabupaten Gresik mengeluarkan surat edaran dimohon kepada seluruh masyarakat muslim se-Kabupaten Gresik untuk melakukan sholat istisqa hari ini tanggal sekian. Dan dimohon 3 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa kepada warga Gresik yang muslim yang tidak berhalangan diharapkan untuk melakukan puasa 3 hari terlebih dahulu sebelumnya. Misalnya pemerintah mewajibkan seperti itu, maka hukumnya juga wajib keangkui kaum muslimin tak berhalangan. Itu yang mana apa? Puasa istisqa jika pemerintah mewajibkan. Tapi mun pemerintah tak mewajibkannya, saking cukup salat istisqa tanpa puasa, gimpon tak wajib berarti. Pergi berdasarkan apa puasa saya wajib? Beda nemen. Kedua puasa sunat. Banyak puasa sunat tuh. Tapi secara umum mak gampang ingat dikategorikan menjadi tatelok.
Mun hitung punya puasa sunat tuh, tapi dikategorikan tidak telok. Beda puasa sunat dalam skala tahunan, beda puasa sunat dalam skala bulanan, beda puasa sunat dalam skala mingguan. Dalam skala tahunan apa contohnya? Hari Arafah, Syawal, kemudian Tasyu'a, Asyura, entah puasa sunat skalana tahunan. Maksudnya setahun sekali. Kemudian si kedua beda puasa sunat dalam skala bulanan. Apa contohnya? Ayyamul bid 13, 14, 15 Komariah, atau saya kocak kalah terang bulan, tapi bener terang bulan martabak loh gitu. Kemudian si kedua dalam skala bulanan yaitu puasa ayyamusud. Itu jarang kita mendengar, tapi sunat juga toh. Puasa ayyamusud, pasangan ayyamul bid. Mun ayyamul bid terak-terak na bulan, sedangkan mun ayyamusud petang-petang na bulan. Sunat kian toh. Napa toh? Tanggal 28, 29, 30. Kecuali 30 Sya'ban toh masuk apa? Masuk puasa ayyamusyak, puasa yang dilarang. Kemudian yang ketiga puasa makruh. Oke. Puasa ketiga kita nih. Ketiga dalam skala mingguan. Apa contohnya? Senin Kamis. Oke, Senin skala tahunan contohnya puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasyu'a. Puasa skala bulanan contohnya puasa Ayyamul Bid, Ayyamusud. Seketiga dalam skala mingguan contohnya Senin Kamis pon. Jadi saya wajib pada nomor 6, saya sunat secara umum pada tatelok. Saya ketiga saya makruh. Napa contohnya puasa makruh? Puasa mah khusus semisal hari Jumat, Sabtu, Ahad untuk puasa. Tak berengan kon ayyamul bid, tak berengan kalaban hari Asyura, hari Tasyu'a, hari Arafah dan seterusnya. Nya sakit mah khusus Jumat, Sabtu, Ahad untuk puasa, untuk hukumnya makruh. Kemudian si keempat puasa haram. Puasa haram itu beda ada dua kategori. Beda haram tak sah, beda haram tapi sah. Puasa seharam plus tak sah beda tak telok. Satu, puasa di 2 hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha. Beda orang yang puasa hari raja, Idul Fitri maupun Idul Adha, untuk puasa di samping haram, hukumnya tak sah. Kita kira-kira kita potongan bulan kita tapi mak boleh puasa aja akhir hari raja gitu. Mun beda orang yang puasa hari raja maka hukumnya haram sekaligus tak sah. Yang kedua puasa hari tasyrik. Puasa hari tasyrik entah juga puasa haram sekaligus tak sah. Yang ketiga puasa 16 Sya'ban ke atas. Mula masuk 16 Sya'ban kemarin ini Sya'ban, mun Sya'ban lagi sunat tak puasa soalnya ayyamul bid. 16 ke atas entah haram sekaligus tak sah. Mun beda orang yang puasa 16 Sya'ban ke atas para akhir Sya'ban puasa maka puasana di samping haram sekaligus tak sah kecuali 3 orang pengecualian nasi haram. 1 orang majari utang. Mun orang majari utang maskana 60 Sya'ban ke atas hukumnya tak haram pengecualian itu. Kedua orang santi kebiasaan sebelumnya. Contoh lah biasa puasa Senin Kamis sama rena ni susah betul kan kita ada Senin Kamis. Puasa dinto maka tak nape-nape soal nape puasa nanto lah andi kebiasaan dari kebiasaan sebelumnya. Ketiga yaitu nyambung dari tanggal 15 contoh kita gini susah benar ayyamul bid puasa. Sambung itu 16 na puasa, 17 na puasa, 18 na puasa dan seterusnya. Maka tak haram untuk soal nape 16 na sambung kalaban 15 na. Seko cak haram untuk tak elo-elo puasa pas tanggal 16 Saban atau 20 Saban mak terus puasa atau ning ngamimpin ape burianna. Lah ento saya maksud puasa haram sekaligus tak sah. Kemudian berikutnya puasa haram tapi sah. Napa ento? Haram tapi sah. Puasa sunat na orang bebini sestatusna sebagai istri laki na bede kapolong tapi tak mengizinkan. Jadi orang bebini terus puasa sunat laki na beda dintai kapolong kecuali laki na bede rantau misalnya. Puasana puasa sunat laki na kapolong bede dinto kemudian tak izini maka mun orang bebini ning kila ki tetap
terpaksa untuk puasa, entah hukum puasana adalah haram walaupun sah. Tapi entah khusus puasa sunat, mun puasa wajib aja kebiasaan orang-orang lelaki. Tak ngene ngaji berik berman. Jangan mun puasa orang bebini haram mun tak izini lagi. Entah puasa sunat, mun puasa Ramadan, ya enten. Puasa majriwatang enten, puasa qadha enten, puasa kafarah enten, puasa fidyah enten, puasa tapi paling gila istisqa jika pemerintah mewajibkan enten. Saya kocak adalah puasa sunat orang bebini selakena beda tak izini untuk puasana puasa haram tapi sah. Kipon itu adalah terkait kalaban hukum-hukum puasa. Kipon lagi kelanjutan insyaallah akan bula bahas pada jadwal berikutnya tentang fidyah puasa. Mungkin puasa fidyah lagi. Selanjutnya lagi fidyah puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Saya terkadang kita banyak kita memahami itu. Kipon sama baik dulu kita ada